Dan kita bahas tentang Nogo Siluman. Tuah atau angsar dari Nogo Siluman adalah untuk melindungi sang pemilik dari musuh. Hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tadi sudah disinggung di awal bahwasanya Nogo Siluman memang diciptakan dengan bahasa siluman, artinya apa ya bahasanya, siluman slumun selamat gitu di situ. Oh, ya, siluman slumun selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo dan Mr. Kece. Sudah lama menghilang. Ini Kang Yudi ya, sahabat Pusaka Jawa yang ngefans sama Kang Yudi. Ini Kang Yudi hadir lagi, alhamdulillah. Menongol lagi. Menongolkan diri, kayak welut menongolkan diri. Muncul dari pertapaan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Mas Yudi, semoga kita digolongkan umatnya dan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dohir maupun batin. Amin. Dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah dari gempa, banjir, longsor, maupun musibah virus COVID-19. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan serta diberikan bonus pahala karena menerima qadarullah dengan sabar. Amin. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang pilot, ekonomi seret, silakan datang Mas Yudi. Agak tunggaling. Agak tunggaling. Ayah gue ndak jadi silih ngomong agak tunggaling. Ya, semoga Allah buka keran rezekinya lebar-lebar dan diberikan rezeki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu. Amin. Saya kenapa sering mendoakan sampai ke anak cucu? Apa? Karena mbah saya. Lah ya wis lah kayak gitulah ya. Jadi kalau sahabat Pusaka Jawa kaya sampai ke anak cucunya kan seneng kok ya. Istilahnya oke, mendoakan itu tenan no. Iya. Mbak Nyoke bandane Mbak Nyoke tapi ya. Angger aduh wis kayak gitu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini Kang Yudi datang pastinya tidak cuma sekedar untuk silaturahim saja, pastinya akan memberikan contoh pusakanya Kang Yudi yang dibawa ya. Kangen saya sama yang mau dibabar silahkan. Nah, Kang Yudi yang mau dibabar apa ini Kang Yudi? Keris apa Kang Yudi? Ya, ini sih keris sederhana sih. Silahkan. Keris sederhana. Silahkan. Ini kerisnya udah sama saya. Biar Kang Yudi yang buka. Nanti Kang Yudi yang cerita lah. Nanti saya sedikit menambahkan karena sahabat Pusaka Jawa bosen lihat saya terus. Ya, silahkan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Siap. Jadi kali ini saya bawa ya oleh-oleh ya. Oleh-oleh buat sini, buat kita kupas sama-sama, kita babar sama-sama di sini ya syukur-syukur bisa menambah wawasan untuk kita semua. Betul ya, dan mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Amin. Oke, baik. Masuk aja lah. Saya itu kayak kalau megang keris kayaknya deg-degan. Kalau Mas Oo kan udah pakarnya, udah ahlinya. Ya enggak, sama-sama belajar. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita bahas dulu tentang bilahnya, pusakanya, tak kenal maka tak sayang, maka sahabat Pusaka Jawa akan saya babarkan dulu tentang warongkonya. Ini warongkonya sahabat Pusaka Jawa, seperti sahabat Pusaka Jawa ketahui, warongko seperti ini adalah jenisnya sandang walikat ya, Mas Yudi. Sandang walikat, cuman handle pasangan. Sing penting kewes wis gitu aja wis lah ya. Dilepok-lepokke. Kemudian pendoknya ini lamen ya, kuningan lamen sahabat Pusaka, kuningan lawasan. Kemudian untuk mendaknya ini model bejen ya. Dan ini pakai selut di sininya.
Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari kayunya, ini kayu apa Mas Yudi? Kemuning. Kayu kemuning ya? Kemuning, betul. Sepertinya ini kayu kemuning sahabat Pusaka. Kalau enggak ya kadang orang bilang ini cendana Jawa. Seperti ini. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, dan ini handle-nya adalah Wanda Pakubuanan. Ya, ini adalah Jogjanan, ini Sandang Walikat. Dan perlu sahabat Pusaka Jawa ketahui, Sandang Walikat adalah berdasarkan dari literatur buku yang saya baca, Sandang Walikat adalah rangka paling tua. Hah? Iya. Oh, paling tua malah paling tua Sandang Walikat. Iya. Berdasarkan dari literaturnya. Hasil di candi-candi, pahatan di candi, arca-arca di candi kan semuanya pakainya Sandang Walikat. Iya, di Candi Borobudur, di candi yang di Jawa Timur itu tidak ada yang pakai ladrang, tidak ada yang pakai itu. Dan Sandang Walikat adalah tergolong warangka wayuhan. Warangka wayuhan kalau saat sekarang jadi warangka wayuhan, kalau dulu warangka yang pertama. Wayuhan artinya yang kedua. Nah, dulu jadi warangka yang favorit. Jadi karena satu simpel dibawa-bawa untuk jarak jauh berpergian maupun berperang pun tidak enak lah ya seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini dulu pada zaman era Majapahit konon katanya dulu rakyatnya hampir pakainya Sandang Walikat mayoritas. Kita buka sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan ini kerisnya istimidut. Bismillahirrahmanirrahim. Kerisnya kecil sahabat Pusaka dan memang istimidut. Ngelek itu soalnya anak emas ya. Tak review dulu ya sahabat Pusaka Jawa. Nanti saya nanya ini dapur kerisnya apa, banyak ke Mas Yudi aja. Sahabat Pusaka Jawa, ini dapur kerisnya adalah kita hitung look 3, kita hitung dari punggung 1, 2, dan 3. Nggak salah tuh. Nggak. Kalau sama Mas Yudi mesti tukarannya looknya salah kayak. Ini dari punggung kita hitung Mas Yudi nih 1, 2, dan 3. Kemudian kita dari dalam cekungan ya 1, 2, dan 3. Fik ya, nggak ada dusta di antara kita. Sahabat Pusaka Jawa, ini kalau kita lihat ini adalah naga motifnya ya. Ini motifnya naga, tapi tidak ada badannya dan ini berarti naga siluman. Ya, fik. Naga siluman. Sama. Dan ini mulutnya disumpel emas. Nanti kita bahas makna dan filosofinya apa sih kenapa disumpel emas seperti itu. Kemudian ini look 3, bilahnya kecil. Ya, ini nanti kita bertahap. Pamornya pun ceprit. Ya, ini pamornya bahasanya ceprit lah ya. Ya, Mas Yudi. Ini pamor ceprit-ceprit artinya yang ceprat-ceprit sedikit-sedikit. Itu ceprit karena habis atau karena... Enggak. Ini bukan karena habis. Memang kayak gitu. Karena biasanya kalau ceprit karena habis di sini ada bekas pamornya, tapi ini kayaknya full kelengan, tidak ada bekasnya Mas Yudi. Ini seperti itu. Bentar. Ini hampir kayak pamor sirat ini yang kunci tapi tidak berbentuk kunci ya. Gembok apa? Gembok. Aduh. Oke sahabat Pusaka Jawa, nah ini naga sendiri sahabat Pusaka Jawa, nanti sebelum saya nanya ke Mas Yudi lah ya. Naga sendiri dulu adalah tergolong hewan yang diagungkan. Naga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu ular pejantan, ular laki-laki. Kalau ular perempuannya naga gini. Nah, seperti itu. Kalau bahasa ngokone sawer, naga adalah ular besar yang jantan. Nah, naga siluman dapur naga siluman memang dibuat dan diperuntukkan ketika diciptakan pertama kali itu lebih arahnya sebagai untuk tayuhan Mas Yudi. Oh, ditayuh. Iya, jadi untuk piandel. Karena naga siluman lebih terkenal agar si pemilik itu selamat dari musuh. Kadang dalam hal terdesak bisa tidak terlihat. Konon katanya juga dulu Pangeran Diponegoro kan pakainya naga siluman, tapi yang datang di Belanda Nogososro ya. Kalau kelasnya Kanjeng Kiai, ya. Di contoh ya, ada namanya Kanjeng Kiai Pulanggeni di Keraton Yogyakarta, ternyata dapurnya tilam ubi. Oh. Jadi tidak mesti ini banyak loh.
banyak loh di Keraton Jogja, mulai dapur Pulanggeni ternyata dapur Pasopati ternyata dapurnya apa? Namanya Ki Ajeng Kyai Pasopati itu. Jadi tidak harus sesuai nama dapur kerisnya. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat tentang naga, naga ini adalah melambangkan satu kekuasaan, kejayaan, pengayoman, Mas Yudi. Jadi biasanya untuk dapur-dapur keris naga ya kelasnya Mas Yudi lah terah-terah keraton. Kalau saya kan terah rakyat. Sutra podo wae. Sama Ini aja. Mas Yudi dari Jogja, sahabat Pusaka Jawa, dan memang masih ada darah ke sana. Silsilahnya bisa dipertanggungjawabkan, nasabnya bisa orang ngaku-ngaku gitu loh. Bapak Nyong, Mbak Nyong sampai kayak kuburannya nengana ada gitu. Tapi tidak perlu diekspos di sini. Gua apa ya Mas Yudi ya? Udah nggak musim yang kayak Nggak gitu. ya musim. Sekarang Karena- peace man, milenial sekarang. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilanya ini Nyujen. Ya, pucukan bila ada 6, tapi yang populer ada 4. Pertama adalah Nyujen, Anggabah Kopong, Ngudup Gambir, sama Ambututumo. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya didorong. Dorong. Iya, didorong, nggak apa-apa. Iya. Kalau kita lihat dari pamornya, ini adalah pamornya ikutnya pamor ceprit ya, dan pamor cepritnya ini pamor ceprit main di depan. ngulit semangka ya. Kalau ngulit semangka mempunyai tuah atau angsar ya. Tuah atau angsar adalah untuk memperluas pergaulan. Waalaikumsalam. Untuk memperluas pergaulan. Nah, berarti di sini diharapkan sang pemilik keris ini, Mas Yudi, ini Ya. orangnya luwes. Ini cocok buat dipegang Mas Yudi. Karena Mas Yudi orang lapangan ya. Orang lapangan luwes, gampang diterima di masyarakat. Ngepas nah senang gitu. Ya oh. Lah jenengan kerasa orang ketika jenengan ke Kalimantan, dinas di sana, ditugaskan di sana, orang semuanya welcome kan. Ya iyalah itu. Kemudian untuk look 3 sendiri melambangkan sebagai permohonan kepada Tuhan agar semua cita-cita baik hal keduniawian maupun kerohanian tercapai dan segala rintangan yang ada di depan dapat dilewati, Mas Yudi. Amin. Look 3 kadang orang bilang jangkung. Jangkung ya, jangkungin. Jangkung jinampangan dening pangeran. Hmm. Jadi segala sesuatunya selalu mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ada syaratnya juga orang pegang keris jangkung. Apa? Harus Jadi tinggi. harus ada take and give-nya. Oh. Agar ya jadi tidak dia pengen semuanya hajatnya Dapat, dikabul tapi sama orang tidak mau membantu. Itu juga seperti itu. Jadi leluhur kita melambangkan sesuatu pasti ada makna dan filosofinya. Ada maksud dan tujuannya. Ketika ini Look 3 begini loh, kamu ketika doa yang diterapkan dengan dapur jangkung berarti kamu itu nantinya insya Allah nanti apa yang menjadi yang pelajar cepat lulus ya dengan nilai bagus. Yang kayak Mas Yudi naik pangkat, kemudian apa Mas Yudi naik pangkat ya. Berguna. Sebenarnya saya nggak butuh yang kayak gitu. Ya, Pokoknya yang penting gaji berguna, naik. Berguna bagi semua kayak gitu aja. sih. Ngeri Mas Yudi, orang butuh duit, orang butuh pangkat. Ngeri. Pimpinan kerungu. Nggak Ya apa-apa. wis, sama aja. Iya, saya nggak perlu jabatan, nggak perlu apa. Dan yang memang Mas Yudi nggak butuh bisa, jabatan, ditawarin jadi ketua paguyuban nggak mau. Ya, nah sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang Nogo Siluman. Tuah atau angsar dari Nogo Siluman adalah untuk melindungi sang pemilik dari musuh. Hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tadi sudah disinggung di awal bahwasanya Nogo Siluman memang diciptakan dengan bahasa siluman, artinya apa ya bahasanya, siluman slumun selamat di situ. Ya, siluman slumun selamat ya, dan tidak terlihat atau samar ya.
kalau kita melihat dari sejarahnya Pangeran Diponegoro digerebek beberapa kali kan tidak pernah tertangkap. Ya, Cuman kan orang sakti kalahnya sama orang licik. ya. Bener kan? Kalahnya ketika diajak dirundingan ternyata dibohongin. Nah, seperti itu. Dikhianati. Betul. Nah, Mas Yudi, ini kan ada yang istimewa nih. Ditunjukkan aja ke depan tuh. Ya. Ada yang istimewa di gonjonya itu. Coba peksinya itu. Ini jadi Mas Oo dan teman-teman sahabat Pusaka Jawa ini di bagian gonjo di sini ini ada kayak kotak itu. Gapit wayang lah ya. Bolak-balik. Saya juga kurang paham ini Ya, paham. maksudnya apa kayak gitu. Maksudnya apa? Kenapa kok bisa kayak gitu? Makanya saya datang ke sini coba langsung kawruh sama ini pakarnya. Biasanya ciri mati atau ciri dari Empu Jigja adalah pakainya peksi gapit seperti itu. Ya, Empu Jigja, dan Empu Jigja sendiri kan mempunyai kekhususan di jempolnya itu berbentuk ular. Empu Jigja wong sakti, orang sakti, dan Empu Jigja adalah anak dari Empu Angga kalau nggak salah, dari Empu Angga anak dari Ki Manca dari Pajajaran, masih saudara dengan Nimbok Sombro. Dan Empu Jigja yang saya tahu akhirnya mengabdi di Blambangan, kerajaan Blambangan. Jadi cuman ini bisa jadi ini kan style Mojopahit. Tidak ada salahnya. Iya, nggak bohong, dia juga pernah di Majapahit juga. Seperti itu ya. Cuman seperti itu. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari pasikutannya atau tampilannya, ini kan pasikutannya kan kelihatannya sahabat Pusaka Jawa wingit dan prigel, kemudian looknya tidak begitu rengkol sampai ke atas meruncing. Ciri-cirinya adalah biasanya untuk garap-garap Majapahit tidak harus semua. Selorok besinya biasanya biru. Biru kalau enggak hijau. Nah, ini apa Mas Yudi? Hijau. Ini hijau. Ya. Selorok apa Mas? Selorok itu degradasi warna antara besi dan bilah. Pamor di sini nih, sini biasanya ada gambar bayangan warna. Ya. Kemudian kita lihat apa lagi Mas Yudi? Enggak, jadi saya kemarin ngeliat, saya sukanya karena apa? Ini jujur aja, di Nogo ini pipinya kayak Mas Oo itu loh. Asik. Nah ini kadang karena Mas Yudi menyinggung masalah pipi, sahabat Pusaka Jawa harus jeli juga karena banyak sekali naga yang bukan asli naga kemudian dibentuk, katakan keris tilam upih garap Tuban atau Jenggolo kan gede-gede. Nanti dibikin naga. Gandiknya kan agak tinggi. Garap ya. Nah, itu nanti dibikin naga bisa. Tapi biasanya pipinya nggak tembem. Tapi tidak semua. Engko datang naga harus pipinya tembem. Ngomongnya diprotes wong akeh, ya kan? Nah, sahabat pusaka ini saya tak buka. Jadi sahabat Pusaka Jawa ketika akan membeli naga harus lebih hati-hati, harus lebih teliti. Karena orang sekarang udah canggih-canggih. Teman saya, sahabat Pusaka Jawa, mau pesen gambar Buddha aja di sini. Yang penting punya dapur keris yang sepuh. Ya, gandiknya agak tinggi, keboan besisan ya, keboan yang agak tebel, Maesa Lajer atau kebo Lajer yang agak tebel, mau dibikin naga bisa. Agak tebel. Nggak bakalan tahu kalau yang pemain pemula tidak tahu, itu tahunya mesti lama ini. Iya kan? Dibikinlah gampangan bae. Nggak usah dibikin ini, dibikin naga siluman sini tok ya cowok. Awalnya kan laka. Badannya nggak ada. Iya. Nah, kalau ini menurut saya ini ori sahabat Pusaka Jawa karena apa? Ya, kita lihat dari pipinya habis makan bakpao belum dibuang. Enggak, pipinya seperti saya. Bukan saya loh, kalau saya kurus. Dan sahabat Pusaka Jawa perlu diketahui biasanya untuk kelas pusaka itu disematkan atau di bentuk penghormatan untuk jenis-jenis pusaka biasanya diberikan emas. Ya, tapi kalau yang di mulut naga ini adalah biasanya untuk menutup kegalakan atau kegaharan. Biasanya seperti biar tidak gahar, katon galak, tidak seperti itu. Jadi kelihatan kalem. Ya, dan memang dulu kan orang tua kita dulu ada yang memang
kayak keris-keris yang setiap tahun dikasih emas dan kemudian hilang emasnya. Ada memang kerisnya. Emasnya pun hilang. Ada yang langsung dimasukkan begini terus langsung Keras, hilang. ketarik Hilang, ya. Langsung hilang. Hilang. Ada yang ditokon, kok dimasukin sarung, begitu dibuka berapa lama islaka. Ada yang langsung dagingnya langsung hilang. Ngedot ya. Terus ini warna langsung sejen. Oh, cerah mungkin ya, Iya. jadi cerah. Biasanya untuk yang kayak gitu yang ada sisiknya. Yang ada sisiknya kan biasanya sisik kusem ya. Tapi kalau dikasih makan, das turut lagi ya. Terang, bisa bikin ini terang dan itu asli, tapi ya itu hanya beberapa gelintir yang masih ada. Nah, ini keris Nogo Siluman Look 3 ini berarti awal pemesannya adalah kemungkinan ini punya orang ningrat. Karena keris naga, keris kikik, singo barong itu biasanya adalah untuk kelas-kelas keraton saja, Mas Yudi. Kelas keraton. Ya, ini besinya kalau dilihat dari besi ya, kita lihat besinya yang lumer. Lumer itu Mas Opo besi lumer bahasa di Tosan Aji itu ketika diraba halus. Lumer. Kan ada besi yang raksak ya Mas Yudi. Ya, Yang kasar. Itu ini besinya halus. Pasikutannya prigel, wingit. Ya, looknya tidak begitu rengkol, tidak ciri Majapahit looknya tidak begitu rengkol. Kemudian nanti ada lagi setelah itu semakin ke atas semakin meruncing itu meruncing loh Mas Yudi. Terus biasanya keris ciri-ciri tangguh Majapahit itu bilanya ukurannya paling tinggi 36, ada yang mengatakan 35 cm dan lebarnya 2 cm kita ukur. memang modelnya kayak patrem ya, kayak kecil ya. Kita ukur iya. Ya biasanya kalau untuk jenis-jenis begitu ya. Ini ukuran. Ini ukur kerisnya. Oh, saya kira ukur bilanya. baju. Tukang jahit apa ya? Nyambi. Bener sahabat pusaka jauh. Ini 2 ya Mas Yudi. Oh iya. Ini bilanya 2 fix. Kita sekarang ukur panjangnya. Kita ukur panjangnya. Panjangnya 30 lebih berarti bukan patrem. Lebih setengah senti. Alah, ya nanti tak ketok ya. Soalnya patokan patrem itu patokannya 30 sampai ke bawah. Kemudian 20 cm ke bawah biasanya jimatan. Yang itu Ya 15 cm gitu kan ya, itu jimatan. Ya sama aja kadang jimatan juga tosan aji juga. Karena yang dimaksud dengan tosan aji adalah tosan adalah besi. Aji adalah yang besi dimuliakan. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa ini juga kan sebenarnya di sini ini biasanya ini melambangkan kayak gini ada lambangnya ini. Ini kan bentuk kulova. Iya. Ya. Berarti naganya butuh cinta. Ini. Sahabat pusaka Jawa perlu diketahui naga itu tidak semuanya sama. Nanti ada yang mencirikan bentuk naga Mataram, Mojopahit. Nah di sini nih di bawah dagu ini nanti kan ada begini dagu kemudian gini. Nah saya dulu pernah punya jangkung Nogorojo, kayaknya bukan siluman dibayari sini. Cuman segini dibayari segini. Bisa. Gorosiuri. Ininya pakai ini. Sandang Walika juga. Iya masih kayaknya sama orang itu sudah dijual kayaknya. Ngedrel terus sih ke saya terus barang uji tuku ya ora dolan. Biasa. Ya, Berarti nyong bisa ora tahu dituduh sing apik-apik ini. ya kalau nanya tak keluarkan, kalau enggak ya enggak walaupun main. Kecuali yang di luar sini silakan dibuka-buka enggak apa-apa. Seperti Ya, itu. berarti nanti ada ya. Ya, jadi ini estimasi adalah garap dari Empu Jigja sahabat pusaka Jawa dan saya baru melihat Empu Jigja yang Nago. Pada umumnya jarang Empu Jigja Nago. Ya. Garapan Empu Jigja rata-rata kerisnya sakti-sakti. Itu dari literatur ya. Kemudian kerisnya juga kokoh-kokoh gagah. Seperti itu. Nah, Mas Yudi punya pengalaman enggak pegang ini? Coba silakan. Ada pengalaman. Coba sih silakan. sebenarnya. Ya. Nah, Ya mungkin sedikit ya nggak tahu antara apa ya. Jadi pertama kali saya dapet ini itu dia ke rumah saya. Memang udah bersih, udah beres semua sih. Jadi ini dari seorang kolektor juga sih ya. siap. Terus kemudian
Ya itu keras hawanya, emosi. Iya. Jadi apalagi saya punya beberapa naga di rumah itu, punya beberapa naga. Saya taruh di kamar memang itu yang khusus. Sini keloni, Sini kekepi. keloni, saya kan? taruh di kamar. Terus kemudian nggak tahu pagi hari itu saya hawanya nggak kondusif lah, Iya. kayak bukan hawa Kayak saya. gampang tersinggung lah ya. Gampang tersinggung, terus cepet emosi ya. Oh, dilalai aja, dilalai itu ya kebetulan ya orangnya nggak ngelawongi, nek wong yang ngelawongi ya mungkin jadi itu. Iya, jadi begini sahabat pusaka, saya kan kenal Mas Yudi ya. Kenal Mas Yudi berapa ya? Tahun berapa Mas Yudi? Udah lama lah. Udah lama ya. Itu orangnya cool and calm. Sejen karo saya, kalau saya orangnya berangasan. Kalau Mas Yudi orangnya kalem, kalau umumnya Diakali gelem maksudnya. monggo bagi subscriber yang perempuan ini kalem, kali gelem. Kali gelem. Lowongan ya. Ya, kemudian kalaupun ada perubahan pada karakter itu kan bukan sesuatu yang hal yang normal seperti itu. Nah, memang karakter naga banyak ada kolektor termasuk Pak Dar ya. Pak Dar sendiri tidak mau koleksi naga maupun singo. Singo, iya. Karena memang dapur itu adalah dapur yang keras. Istilahnya memang untuk seorang pemimpin. Naga itu untuk seorang pemimpin, sahabat pusaka, untuk seorang pemimpin leader. Dia kalau ginilah, naga itu selain melambangkan kejayaan, kemakmuran, juga pengayoman, dan ini memang biasanya lebih cocok dipegang oleh seorang pemimpin. Mentok-mentoknya kepala rumah tangga. Pemimpin juga ya. Iya, Tapi kepala lebih RT. cocok yang punya kepala RT. yang lebih cocok ya yang membawahi banyak orang lah seperti itu. Nah, kalaupun umumnya keras yang dirasa Mas Yudi ya berarti bagus Artinya masih aktif ya Mas Yudi. Karena banyak orang yang mencari yang masih aktif. Ya itu selang waktu beberapa hari sih. Baru datang itu keras dari pagi sampai sore itu Orang kayak kena gitu kesenggol. terus. Senggol bacok kayak gitu ya. Tapi karena nggak senggol tusuk ya. Enggak. Ini aja pakai udek-udek aja. Ayo. Dipilih. Ayo, kabur orangnya. Nah, itu sehari 2 hari sampai katakanlah waktu hampir kurang lebih 1 minggu itu saya baru stabil lagi ya, stabil lah. Pak, nggak ada masalah di dompet itu. Nggak Nggak ada. terlalu Biasanya kan orang cenggelan karena dompetnya cekak. Enggak, bukan. Kalau dompet sih sebenarnya ya memang udah biasa nggak punya duit mungkin ya. Udah biasa jadi nggak terlalu berpengaruh lah. Tapi ya kebetulan ya emosinya itu. Nggak tahu. Saya sendiri saya rasakan saya setelah beberapa waktu saya coba merenung. Aduh, iya ya. Aku kok kayak gini kok. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Ya, saya flashback. Oh, apa mungkin karena keris ini ya, tapi ya udah artinya sekarang. Kalau saya Mas Yudi ketika menemukan hal-hal yang seperti itu biasanya tak solawati. Ini bila ya kita kasih contoh lah. Jenengan punya koleksi yang gahar-gahar atau yang panas. Kadang ada satu pusaka yang bikin panas ruangan. Dulu Mas Yudi pertama kesini panas ya ini apa enggak? Iya, ruangan. Panas banget padahal AC-nya nyala sekarang enggak. Jadi biasanya ini bila tak pegang kemudian tak bacakan sholawat. Redaksinya bebas, cuman yang sering saya baca saya kasih contoh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Kayak gitu tak tiupkan. Kayak gitu tok. Kayak gitu. Tapi dosisnya terserah mau 11, mau 7 itu biar adem. Insya Allah enggak. Tapi ya orang kan macam-macam ya Mas Yudi. Apakah ada yang pakai cuma bismillah tok atau pakai atau saya biasanya bukan biasanya kalau Mas Yudi mungkin mau ngirimi Empu Jigja lah, kirimi Fatihah ke Empu Jigjanya. Iya, saya biasanya ngirimin itu Empunya. surat-surat ke empunya, pembuatnya, terus pemilik pertamanya, terus pemilik sebelum saya mungkin ya minta kalau empunya sama pemilik yang pertama minta di jembarke, kubure, kan udah jelas pemilik pertama sama empu udah nggak ada. Tapi kalau yang pemilik sebelum saya mungkin ada yang masih hidup. Saya nggak mungkin mendoakan untuk pemilik sebelumnya pakainya Hummer. Pemilik sebelumnya ini mobilnya Hummer. Robicon apa Hummer ya?
Dulu Hammer. Hammer ya. Nggak tahu sekarang Rubicon ya. Ya yang penting Pajero ini untuk nggo dolan ning sawah Pajero lah. Dulu Hammer warna abu-abu kalau nggak salah, abu-abu monyet. BMW ya. Iya. Ya jadi kalau kita simpulkan sahabat pusaka, kita simpulkan ya. Jadi kita simpulkan look 3 biasanya dipakai dan direferensikan kepada anak muda. Karena look 3 melambangkan semangat yang besar. Nah, Mas Yudi tergantung pemuda, Pak. Begini, sahabat pusaka Jawa tak jelaskan kenapa look 3 lebih cocok dipegang seorang pemuda. Kenapa? Pertama, look 3 melambangkan satu pengharapan kepada Tuhan agar cita-citanya baik masalah keduniawian, entah menjadi dokter, menjadi orang kaya, ataupun masalah kerohanian, dia pengen menjadi ustadz, kiai, ya, itu tercapai. Ya. Dan anak muda, peluang untuk mencapai itu adalah anak muda. Betul tidak? Betul. Kalau dari segi fisik, semangat, dari segi kekuatan intelektualnya betul, juga. itu lebih. Makanya saya referensikan kalau look 3 kalau sahabat pusaka Jawa punya anak, diberilah look 3. Itu adalah contoh lambang agar orang tua memberikan look 3 adalah apa yang menjadi cita-cita sang anak tercapai. Nah, itu. Kemudian dengan lambang dapur Nogo, berarti doa dan harapannya dia menjadi seorang pemimpin. Ya, Mas Yudi. Pemimpin. Setelah dilambangkan dengan pemimpin, kita lihat pamornya. Pamornya ini ceprit tapi pamor ngulit semangka. Agar luas pergaulannya. Karena apa? Seorang pemimpin tidak mungkin jadi kalau tidak mempunyai dukungan dari orang banyak. Betul. Seperti itu. Dapat diterima oleh masyarakat banyak. Jadi, kalau kita rangkum adalah dari keris jangkung Nogo look 3 ini, ya. Nogo ini Nogo siluman, ya. Look 3 ini adalah besar dan harapan dari sang empu, dan pemesan pertama adalah si pemilik tercapai segala hajatnya, sukses dunia akhirat. Kemudian dia menjadi seorang pemimpin yang humble. Humble apa sih Mas Yudi? Bahasa Inggris apa lo lagi? Biar orang ngerti saya kira. Biar orang ngerti saya kira. Humble adalah orang yang lastar. Wong Tegal ngomong kayak wongnya kepenakan lah ya, bisa mlebu mana-mana, orang gampang tersinggungan lah. Kayak gitulah ya, wongnya humble kayak gitulah ya. Nah, ini jadi ini cocok untuk orang yang mempunyai cita-cita yang masih jangka panjang, ya. Ini untuk yang ngalap isoterine loh, donga dari sang empu loh. Tapi kalau untuk orang yang ngalap, berarti ngalap apa ya? Ya, mengambil manfaat dari fisiknya, ya siapa saja boleh. Karena ini tentunya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, karena ini ada di sini ada peksi gapit. Ciri mati dari peksi gapit adalah ini kotak. Ini kotak ya, di sini bolak-balik. Nah, ini biasanya ciri dari Empu Jigja. Jadi tadi dengan ciri-ciri yang tadi, dengan ukuran, pasikutan, selorok besi, ini estimasi Mojopahit, Mas Yudi. Gimana Mas Yudi, silakan. Iya. Ya, alhamdulillah. Dimaharkan nggak Mas Yudi? Silakan, barangkali subscriber ada yang nanya. Nggak apa-apa, yang penting cocok harganya kan enak. Aja mending not for sale. Enggak, umumnya isinya pusaka tok ya. Nggak, kebetulan kalau yang ini sih memang saya punya anak kan 2. Siap. Yang pertama putri yang pertama putri. Kalau yang kedua laki-laki. Yang buat itu yang Naga Sapta. Naga Saptanya rencananya kan memang itu untuk si Evan ya. Iya. Nah, ini yang putri kasihan. Nah, makanya ini kan kayaknya kalau untuk putri juga pas juga karena kecil ya. Sandangannya sandang walikat kewes. Cuman saran saya Mas Yudi, ini nanti kepalanya diganti. Handle. Oh, saya kira kepalanya naga diganti. Handle. Saya bingung. Handle-nya diganti yang matching dengan warna inilah. Oh, gitu ya. Iya. Ya, enggak, sebenarnya sih ada yang mengatakan bagus adalah lebih tua. Ini kan bagus. Cuman lebih kan tua, ini Jogja ini. Iya. Kebanting ya. Harusnya pakai pakai yang ini, apa mungkin kayak Naruto. Yang sandang walikat ada, yang handle sandang walikat. Oh, ada. Ada. Bukan yang bentuk kayak pong-pongan atau apa itu? Ya bebas sih, nggak apa-apa sih pakai yang pong-pongan yang kayak gini. Itu apa yang sebelah sana?
Ini yang kuning. Ini. Itu apa? Ini tulang lamen. Oh, tulang. Sangar nanti. Iya, ini cakep juga ini. Ya, jadi nanti sekedar saran, tapi kalau nggak diganti ya nggak apa-apa. Terus nanti kalau sudah saran ini kan diganti, nanti jual saya handle-nya. Oh, ternyata. Ya enggak, orang didoli orang apa, cuman agar kewes aja. Kebetulan saya Ada banyak di sini handle-handle juga. ya pokoknya gitulah Mas Yudi lah. Warna kayak gitu nggak apa-apa. Ya kan? Yang warnanya agak kayak gini kan hampir mirip-mirip kan. Yang itu nggak apa-apa lah. Ya. Ini sudah bagus, kewes, ayu, kerisnya ayu sahabat pusaka Jawa. Ini saya bilang kerisnya cantik karena ada keris yang sangar. Ini ayu ya Mas Yudi? Iya, cantik. Kerisnya cantik ayu. Kayak anak saya nih, kayak cantik ini. Kayak Luna Maya jadinya. Pokoknya ngerong aja Luna Maya bela. Gua agar ngomong kayak liane dari mata wadonan. Anggar Luna Maya terus kan berarti setia. Percaya saya. Kok ora percaya apa maning jujur? Oke, sahabat pusaka Jawa. Jadi tadi sudah saya simpulkan. Sekarang Mas Yudi tinggal menyampaikan pesan dan kesan keris ini dan kepada subscriber bagaimana, silakan. Sebelum kita closing. Iya. Aku lupa nggak persiapan pesan dan pesan. Pesannya es teh apa ya? Karena ini bulan puasa sih ya. Parah. Pesan lengko apa pesan apa ya? Baik ya rekan-rekan semua sahabat-sahabat pusaka Jawa dan semuanya lah ya. Jadi ini pusaka-pusaka kayak gini ya kita tetap harus apa ya istilahnya, harus jaga, kita rawat ya. Tapi ya jangan sampai mengganggu keimanan kita. Betul. Kebetulan kita ketahuan kita. Makanya gini Mas Yudi, saya sering menyampaikan saya tidak mau suudon dengan orang lain apalagi dengan leluhur kita. Ketika babar tentang luk, langsung saya bilang luk 3 adalah permohonan kepada Tuhan. Ya kan? Ya. Bukan permohonan kepada jin, tidak. Nah, itu kita step by step. Terus Mas Yudi kan tahu sendiri kalau kita mau buka video kita berdoa dulu. Jangan sampai saya omongan sakecap ngesatna umat. Ini resiko, saya bikin video ini resiko loh. Betul, sampai saya meninggal ternyata omongan saya menyesatkan, yang kena gebukan terus. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya bilang, ketika saya melambangkan adalah ini permohonan kepada Tuhan. Permohonan kepada Tuhan. Luk juga pamor, ini adalah permohonan kepada Tuhan agar rezekinya begitu. Itu yang Mas Yudi mau sampaikan. Pinter nih. Pinter masuk orang belum disalahkan nih nyaluk menangnya dewek pakai Mas Yudi. Betul. Tapi ya memang begitu. Ya mungkin lah itu aja. Terus kemudian karena ini di bulan suci ya. Siap, bulan Ramadan. Suci, bulan Ramadan. Tekannya barang pan bada. Dilalai kan waktunya kan ini. Kemarin lagi ada biasa. Siap. Ya mungkin hanya kesempatannya ini dia kayak gini ya, pada saat sudah ada agak senggang lah kita main silaturahmi karo teman lah pakar ya, sahabat kita ya. Saya sebenarnya banyak subscriber bilang yang inbox ke saya, yang WA, Mas itu kok nggak collab lagi sama Mas Yudi, orangnya lagi sibuk. Saya bilang itu gue turun dari kepala dinas, dari kepala dinas dulu. Ya, dan sahabat pusaka Jawa mudah-mudahan sahabat pusaka Jawa bisa mengetahui berarti ini ciri-ciri naga yang tadi disebutkan. Kalau bisa yang pipi kayak saya. Yang pipi ya ada, bukan lantas yang pipi itu yang palsu, bukan. Yang kayak Mas Yudi palsu, Mas Yudi kan pipinya kempot. Ya Mas Yudi ya. Susunya nggak cocok ini. Expired. Untuk orang keracunan. Ya sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel saya, silakan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment, dan juga pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka Jawa mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur pusaka, silakan request. Ya. Sahabat pusaka Jawa nggak request pun ini diupload karena ada ada yang datang diupload, yang nggak ada yang request jangkung nogo ini
ya kita request. Nah terus apalagi Mas Yudi? Banyak lah, beberapa kita udah merequest ya, Iya. untuk pembelajaran bagi teman-teman semua ya. Kami di sini duduk di sini bukan merasa sebagai ahli, cuman hanya orang yang memberanikan diri karena di luar sana lebih banyak orang yang lebih ahli dan lebih pandai, tapi tidak sempat untuk membuat konten. Ya, jadi saya di sini tidak merasa ahli, kita hanya berbagi saja. Berbagi ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.